Setiap kita ingin memperoleh sebanyak mungkin kebahagiaan, kesuksesan, dan kepuasan dalam hidup. Kita sibuk mencarinya di mana-mana, bahkan beragam cara dilakukan untuk memperoleh semua itu. Namun, banyak di antara kita akhirnya mendapati kekecewaan karena pada akhirnya mendapati hidup kita dalam titik stagnan dan kejenuhan. Semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya berawal dari pabrik pikiran yang memproduksi pikiran bahagia atau tidak bahagia. Pikiranlah awal dari suatu proses yang akan terjadi dalam hidup ini berawal, di mana kita berpikir bahwa apa yang akan kita lakukan akan membawa kebahagiaan, maka kebahagiaanlah yang akan kita peroleh. Namun sebaliknya, apabila kita mengawali pikiran ini dengan hal-hal yang buruk dan mendatangkan ketidakbahagiaan, maka hal buruk dan ketidakbahagiaanlah yang akan terjadi. Dalam hal ini bagaimana kita memproses suatu kejadian dengan diawali hal-hal positif, maka akan melahirkan hal-hal positif pula. Ibarat suatu pohon, ia akan disebut karena buahnya. Dalam hal ini, pikiran bagaikan sebuah ruang produksi dalam kehidupan kita yang akan menghasilkan suatu nilai, di mana semua tergantung pada operatornya, yaitu diri kita sendiri dalam memproses setiap masalah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, semua tergantung pada sikap dan mental kita dalam memproses semua itu. Allah telah menyediakan sejuta kail mental untuk kita dalam menghadapi kehidupan ini. Dan Dia tidak melihat pada hasil akhir, namun Dia lebih melihat dan memperhatikan pada proses kita dalam menyelesaikan suatu tugas yang Dia berikan. Keberhasilan yang diraih atau kegagalan yang menimpa dapat ditelusuri jauh ke dalam diri kita. Karena kitalah yang menjalani semua ini, bukan orang lain. Hanya saja terlalu banyak orang tak mau memikul tanggung jawab itu. Bagi mereka, mempertanggungjawabkannya adalah beban. Padahal tak seorang pemimpin pun tak merasakan kebebasan setelah berani mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Dan tanggung jawab tertinggi untuk mencapai kebebasan murni adalah bertanggung jawab, terutama sekali atas diri sendiri. Seorang bijak pernah menulis, "Amatilah pikiranmu, karena akan menjadi ucapanmu. Amatilah ucapanmu, karena akan menjadi tindakanmu. Amatilah tindakanmu, karena akan menjadi kebiasaanmu. Amatilah kebiasaanmu, karena akan menjadi karaktermu. Dan terakhir, amatilah karaktermu, karena akan menjadi nasibmu." Di atas semua itu, amatilah diri kita. Hanya mereka yang mengenal dirinya lah yang akan mencapai ketenangan diri yang sesungguhnya. Jadi, carilah cara untuk mengubah sikapmu jadi lebih baik. Karena sikap menentukan prioritas. Cobalah kita lempar sebutir kerikil ke dalam telaga yang tenang. Berpusat dari tempat jatuhnya kerikil itu akan tercipta sebuah riak gelombang yang mengalun ke penjuru telaga. Kini, bisakah kamu menghentikan laju riak gelombang itu? Mungkin kita mencoba dengan memasukkan telapak tangan ke dalam air atau menghadangnya dengan kedua belah kaki kita. Namun yang terjadi apa? Yang terjadi adalah semakin banyak kita melakukan sesuatu pada permukaan telaga, semakin banyak riak gelombang baru bermunculan. Satu-satunya cara menghentikan laju riak gelombang itu hanyalah dengan membiarkannya berhenti sendiri. Demikian pula dengan ketenangan dan pikiran. Semakin keras kamu melakukan sesuatu pada pikiranmu, semakin sulit kamu mencapai ketenangan itu. Amati saja, jangan tolak atau menghentikan riak pikiran kita. Biarkan pikiran berangsur-angsur tenang. Ketenangan diri dimulai dari ketenangan pikiran. Sedangkan ketenangan pikiran bermula dari ketenangan bernafas. Dalam nafas yang tenang ditemukan jiwa yang tenang. Demikian juga dengan kesuksesan hidup dan kepuasan hidup. Keduanya dapat diperoleh dengan menciptakan sikap positif dalam benak kita. Sebagian dari kita telah berlaku bodoh. Kita terus saja bermimpi untuk mendapatkan sesuatu yang lain di kemudian hari. Benar kata peribahasa, rumput tetangga selalu lebih hijau. Temukanlah sendiri cara yang dapat mengingatkan dan mengubah kamu. Yang pertama, be yourself. Ketika dua cermin saling berhadapan, muncullah pantulan yang tak terhingga. Begitulah bila kita mau bercermin pada diri kita sendiri, akan kita temukan bayangan yang tak terhingga. Bayangan itu adalah kemampuan yang luar biasa. Keterbatasan yang memberi kekuatan untuk menembus batas rintangan diri. Jadi berkacalah pada diri sendiri dan temukan kekuatan itu. Singkirkan cermin diri orang lain.
Di sana hanya terlihat kekurangan dan kelemahan kita yang akan memupuk ketidakpuasan saja. Dan ini akan menjerumuskan kita ke dalam jurang kekecewaan. Kita bukan orang lain. Kita adalah yang memiliki jalan keberhasilan sendiri. Mulailah hari ini dengan menatap wajah kita. Carilah bayangan yang tak terhingga itu. Di sana ada kekuatan yang akan membawa kita ke puncak keberhasilan. Yang kedua, selalu memupuk harapan. Saat berpikir, yang harus kamu sikapi adalah sikapmu. Benakmu dapat berpikir positif dan negatif. Jika kamu ingin menangani masalah, peluang, catatan, laporan, surat, atau gambaran tertulis secara efektif, kamu harus dalam suasana hati positif. Materi, pengetahuan, jabatan, atau status juga tidak dapat membantumu. Bagaimana seharusnya berpikir? Cobalah, kamu jangan melakukan apa-apa. Heningkan suasana dulu dan ruanganmu. Awalnya tidak akan terjadi apa-apa. Kemudian muncullah bohlam mental kecil menyala, dan kadang bohlam mental besar. Pelajari bohlam itu, jangan khawatir. Tidak ada orang yang pintar dalam sekejap. Berpikirlah, tentukan tujuan, dan bergeraklah. Pada awalnya pasti perlahan. Jika sudah terbiasa, kamu tidak akan merasa kesulitan melakukan hal tersebut. Ingatkah kita dengan beberapa kisah sukses orang-orang yang telah mengubah dunia ini dan memberikan pengaruh besar pada dunia ini? Sepasang mahasiswa drop out memulai sebuah perusahaan software kecil-kecilan yang sama sekali tidak diperhitungkan akan menjadi besar. Tapi kini Bill Gates dan Tim Allen merupakan dua orang legenda software dunia, padahal hanya berijazahkan high school. Seorang veteran Perang Dunia Pertama menawarkan resep makanan keluarganya kepada lebih dari 1.000 orang yang dinilainya dapat memberinya modal usaha mengembangkan restoran. Tetapi 1.000 orang itu menolaknya. Tetapi ia tidak menyerah. Bayangkan bila saat itu Kolonel Sanders memutuskan berhenti pada penolakan yang ke-199, hari ini kita tidak akan pernah mengenali Kentucky Fried Chicken. Ketika percobaan lampunya yang kesekian ratus gagal, Thomas Alva Edison berkata pada seorang wartawan, "Saya tidak gagal. Bahkan saya baru saja berhasil menemukan cara ke-879 untuk membuat lampu." Yang ketiga, bukalah pikiran kamu. Pikiran yang tertutup ibarat sebuah goa yang suram, dan akan bertambah suram dengan adanya sarang laba-laba kebodohan dan prasangka. Pikiran yang terbuka sama seperti padang rumput yang cerah, di mana gagasan yang segar bertunas dan mekar. Dalam sejarah umat manusia, setiap kali manusia membuka jendela pikirannya, gagasan baru yang sehat berhembus masuk. Dan ia dengan antusias melangkah keluar dari wilayahnya yang sempit untuk menemukan benua dan samudera, planet dan galaksi sebagainya. Tetapi setiap kali manusia mengubur gagasan barunya dan terlena dalam kenyamanan normal lama yang kaku, maka peradaban manusia akan terbungkus oleh suramnya zaman kegelapan. Bangunlah dari buaian mimpi, keluarlah dari sarang pikiran yang stagnan, masuki wilayah yang terbuka dan miliki serta temukan gagasan yang luar biasa. Yang keempat, bersyukurlah setiap saat. Kita tidak pernah melihat bintang-bintang yang bergerak. Walaupun mereka bergerak dengan kecepatan lebih dari 1.000.000 kilometer per hari, kita tidak pernah melihat pohon tumbuh atau memperhatikan diri kita yang semakin tua setiap harinya. Kita bahkan tidak melihat jarum jam bergerak. Kita cenderung berpikir secara statis, lalu terkejut oleh perubahan yang senantiasa terjadi di dalam dunia ini. Dan seringnya kejutan itu tidak mengenakan dan terkadang bahkan mematikan. Coba kita sisihkan waktu sejenak untuk bersyukur atas hal-hal baik dalam hidup kita. Renungkan tentang apa yang telah kita capai, orang-orang memperhatikan kita, pengalaman yang telah kita dapatkan, keahlian dan minat yang kita miliki, apa yang kita percayai, dan hal-hal terindah dalam hidup kita. Karena hidup dan kesempatan itu hanya datang sekali. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.